Pemirsa, kita awali Ayu sore hari ini dengan informasi umat Islam yang tergabung dalam Masyarakat Cinta Rasulullah Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa mengecam tindakan Prancis yang dianggap menghina Nabi Muhammad dan umat Muslim. Yang seharusnya sebelumnya bersih menjadi tambah bersih, setuju? Ratusan umat Islam yang tergabung dalam Masyarakat Cinta Rasulullah SAW Kota Bandung ini mengecam tindakan Prancis yang dianggap menghina Nabi Muhammad dan umat Islam. Massa melakukan long march ke depan gedung sate dan menggelar orasi. Massa aksi mendesak pemerintah Jawa Barat untuk mengambil sikap atas keputusan yang diambil oleh pemerintah Prancis. Yang melecehkan Rasulullah SAW dengan mengizinkan tabloid kalau tidak salah ya, Charlie Hebdo, untuk menampilkan karikatur Nabi. Alih-alih ini lagi di momen Maulid Nabi, ya, di mana umat Islam itu di Maulid ini kan mereka mencurahkan keimanannya, begitu ya. Keimanan umat Islam itu tengah diminta pembuktiannya ya dengan Maulid ini. Ujuk-ujuk kemudian ada upaya penghinaan. Sebelumnya, Presiden Prancis telah kembali mengizinkan majalah Charlie Hebdo untuk menampilkan wajah Nabi Muhammad. Atas keputusannya tersebut, berbagai negara Islam termasuk Indonesia mengecam keputusannya karena dianggap melecehkan umat Islam. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Aksi protes ini digelar sejumlah mama di depan halaman Masjid Al Yasamin, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah poster yang berisi protes dan ajakan boikot produk-produk Prancis dibawa oleh para demonstran. Mama juga merusak sejumlah tas asal Prancis sebagai bentuk protes. Para demonstran meminta masyarakat Indonesia, khususnya warga Medan, untuk ikut melakukan aksi boikot produk-produk dari negara Prancis. Dan bagi kami, itu penghinaan yang paling berat. Ayah kita aja dihina, kita nggak terima. Lagi Rasulullah. Bagi kami, nggak ada cara lain. Aksi serupa akan digelar sampai seluruh warga Indonesia ikut melakukan boikot besar-besaran terhadap seluruh produk Prancis. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kereta komuter lain jurusan Bekasi-Jakarta Kota anjlok saat memasuki stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara. Hingga kini petugas dari PT KAI masih berada di lokasi untuk mengevakuasi gerbong kereta yang anjlok. Terdapat 6 rangkaian yang telah berhasil dievakuasi dan 4 rangkaian lainnya masih dalam proses evakuasi oleh petugas. Anjloknya rangkaian menyebabkan operasional perjalanan kereta Bekasi-Jakarta Kota terhambat. Ini telah dilakukan rekayasa pola operasi di jalur ini agar tidak terjadi penumpukan penumpang. KRL arah Bogor tujuan Jatinegara hanya sampai stasiun Angke dan KRL dari Bekasi tujuan Jakarta Kota yang melalui Pasar Senen hanya sampai stasiun Kemayoran. Diperkirakan proses evakuasi gerbong kereta selesai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hingga kini penyebab anjloknya kereta belum diketahui. Kenapa? KRL-nya masih berlanjut sampai saat ini. Jadi tadi kendalanya itu ada di SF10, kereta 10 ya. Jadi 6 sudah kita evakuasi ke stasiun dan 4 masih terus dilakukan evakuasi bersama dengan KCI dan KAI. Kemudian yang selanjutnya adalah rekayasa pola operasi. Rekayasa pola operasi dengan masih adanya kendala operasional di sini, itu berdampak seperti loop line dan jurusan dari Bekasi ke Jakarta Kota yang via Pasar Senen. Khusus untuk loop line, kereta yang dari Bogor itu sampai Angke, tetapi yang berangkat dari Jatinegara itu langsung kami masukkan ke Manggarai untuk dilanjutkan ke Bogor. 7 nelayan pencari ikan yang sempat terombang-ambing di laut lepas berhasil diselamatkan kru kapal tanker setelah kapal yang dinaikinya tenggelam dihantam gelombang tinggi di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. 1 nelayan hilang dan dalam pencarian tim SAR gabungan TNI Polri. Dari kapal tanker MV Lyric Star ini, tim SAR gabungan dari Basarnas dan TNI Polri mengevakuasi 7 nelayan korban kecelakaan kapal di perairan Teluk Balikpapan Jumat pagi. Kapten kapal menjelaskan ia melihat kumpulan nelayan tercecer mengapung di laut lepas. Kapten kapal kemudian memerintahkan kru kapal untuk memberikan pertolongan dengan mengevakuasi ke atas kapal. Kepada petugas, para nelayan mengaku kapal yang mereka gunakan mencari ikan tenggelam dihantam gelombang tinggi. 1 rekan mereka hilang sesaat setelah kapal tenggelam. Kejadian tersebut terjadi sejak kemarin ternyata 1 hari yang lalu, namun diketahui baru hari ini.
Jadi total korban yang evakuasi adalah 7 dan kemudian korban hilang 1 dan operasi akan dilaksanakan hingga 7 hari ke depan. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian 1 nelayan yang diduga tenggelam terbawa arus selama 7 hari ke depan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia kembali menangkap kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Kapal asal Vietnam tersebut ditangkap karena dicurigai menangkap ikan secara ilegal. Kapal asal Vietnam dengan nomor lambung kapal TG 9583 ini ditangkap oleh Bakamla RI karena masuk ke wilayah Indonesia di perairan Natuna Utara. Kapal yang berisi 20 ABK ini kedapatan menangkap ikan di perairan Indonesia. Setelah ditangkap, puluhan ABK ini dipindahkan ke kapal patroli Bakamla untuk diperiksa dan didata.